Halo teman-teman Indofili, selamat jumpa lagi dengan saya Cak Irul dari Philadelphia. Oke, ini kabar menarik ya buat teman-teman Indofili, terutama yang berada di Philadelphia atau mungkin di Amerika Serikat. Jadi begini, siapapun yang masuk ke Amerika sini atau biasanya di Philadelphia ya, misalkan itu dari imigran yang istilahnya itu ya orang yang berada tinggal di Philadelphia, sudah punya City ID atau yang lain-lainnya atau tempat tinggal gitu ya istilahnya itu teman-teman bisa membuat akun bank. Nah, penasaran kan? Kenapa akun bank ini sangat berguna? Karena otomatis teman-teman yang ada di sini punya relasi atau hubungan dengan keluarga yang ada di Indonesia, mau kirim-kirim uang, bahkan mau ya untuk keperluan sehari-hari di Amerika sini, misalkan mau beli-beli apa, tinggal pakai gesek gitulah. Kemudian mau naik transportasi kayak Uber atau Lyft atau apalah ya, kalau di Indonesia itu kayak Gojek, kayak Grab atau apa, pesan-pesan makanan itu semuanya sekarang kan sudah digitalized, jadi serba digital. Maka sistem keuangan juga menggunakan kartu atau bank atau menggunakan cellphone, pay online. Itulah. Penasaran bagaimana cara membuka akun bank di Philadelphia? Ikuti terus channel ini, jangan di skip-skip ya. Di dalam video ini nanti ada sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat, bermanfaat buat teman-teman Indofili, khususnya yang berada di Philadelphia. Oke, kita lanjut lagi. Sistem keuangan itu sudah sama dengan di mana-mana ya, universal. Kita bisa menggunakan sistem online, jadi online banking. Ada, kalau Anda punya cellphone ya, bisa menggunakan GoPay, Google Pay, atau apa aja yang pokoknya PPP yang ada cellphone itu yang dihubungkan langsung atau dilinkkan dengan bank, akun bank yang Anda punya di sana. Itu jadi harus apa, kayak kita itu harus punya namanya akun bank, harus mempunyai online banking juga. Misalkan kita harus punya cellphone-nya untuk aktivasinya dan lain-lain di akun bank itu sendiri. Teman-teman yang berada di kota Philadelphia khususnya dan Amerika Serikat, dari Indonesia, teman-teman itu sudah datang menjadi imigran di kota Philadelphia, bahkan di kota-kota lain yang berada di Amerika Serikat. Informasi yang bagus adalah dulu kita seorang imigran atau bahkan imigran gelap dari Indonesia itu takut sekali, bahkan tidak bisa membuat akun bank di bank-bank ternama di Amerika Serikat ini. Nah, informasi ini adalah terbaru yang sudah berjalan beberapa tahun-tahun yang lalu, bahwa kita itu bisa membuat atau membuat akun bank di bank-bank yang terkenal tanpa menunjukkan, tanpa kita punya surat-surat. Jadi untuk orang siapa saja bisa di sini yang datang di sini. Kita nggak punya apa itu namanya
social security number nggak perlu, kemudian surat-surat apa nggak perlu. Yang diperlukan apa ya, cuma ID, kemudian ID-nya itu bisa ID city, pokoknya menunjukkan bahwa picture ada gambarnya, kemudian ada alamat address atau addressnya itu tinggal di kota mana. Terus kemudian pelengkap lainnya yaitu paspor sebagai bukti kewarganegaraan mana misalkan gitu. Nah di situ cuma itu aja sebenarnya, nggak ada problem. Kita datang ke banknya terus ngomong di situ. Kenapa untuk orang-orang yang berada di Amerika misalkan, yang sudah orang Indonesia yang sudah datang di Amerika, ini jelas beda dengan yang zaman dulu. Nah kalau sekarang bank yang standar yang umum itu pada berlomba-lomba untuk memberikan kesempatan. Jadi ini adalah kesempatan buat kita bahwa kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas apa saja tanpa ribet. Kita nggak usah bawa uang kita yang berupa apa namanya itu cash, itu kita masukkan di bank seperlunya. Untuk apa? Keperluan misalkan kalau kita mau bepergian kemana-mana ya kita nggak usah bawa duit cash, ya bawa secukupnya. Misalnya kalau dibutuhkan kita pakai kartu saja, digesek gitu. Itu aja, kayak kartu bank lah pokoknya. Nggak perlu lah apa kita mententeng uang, kita bisa banknya, bisa kartunya seperti ini ya, tinggal slide atau dimasukkan ke mesinnya atau apa aja lah gitu ya. Tuh. Nah zaman sekarang ini kan sudah online semua. Jadi kalau mau pesan makanan juga online, tidak harus kita datang ke tempatnya. Mau pergi bepergian, kita nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya apa, nggak apa-apa, nggak perlu beli mobil daripada ini. Kita cuma keperluannya cuma pergi kemana aja. Kalau nggak ada transportasi umum yang bisa dijangkau, ya pakai jasa transportasi ini, panggilan kayak di Indonesia mungkin Grab ya, kalau di sini itu Uber atau Lyft gitu, itu bisa kita pakai gitu. Misalnya kalau kemana-mana tinggal pencet kemana-mana, kita bayarnya online, beli barang-barang secara online dari Amazon, dari mana-mana itu, eBay atau apa, sangat mudah juga. Kemudian makan-makan di restoran atau apa, atau kirim-kiriman temen misalkan makan, kita join habis $40 misalkan ya, kita share, misalnya aku nyumbang kamu $20, kita sudah pakai gunakan cellphone itu, ding gitu, pakai Venmo atau pakai apa saja. Zaman sekarang udah digital guys, jadi yang model kuno itu sudah nggak ada, ngasih angpau aja sudah nggak perlu dimasukkan amplop-amplopan lah. Sekarang itu pakai bawa cellphone, tak kasih kamu mana nomor rekeningmu, jeret finish gitu aja, selesai gitu. Ini bagus juga, teman-teman itu bisa kirim uang itu ke luar negeri, ke teman-teman atau ke sanak family yang berada di Indonesia. Otomatis teman-teman Indofile itu kan datang ke Amerika, setelah lolos visa sudah semuanya sudah di sini, jadi orang baru kan gimana ini harus proses. Kalau sudah dapat kerja juga ada gitu, terus kan uangnya juga tersimpan, bisa kadang dikirim melalui melalui semacam ya banyak lah, ada MoneyGram, ada banyak pokoknya itu, banyak transaksinya itu untuk pengiriman uang. Tapi dengan cara online Anda mempunyai akun bank itu, Anda tidak usah khawatir bawa uang cash kemana-mana gitu. Anda cukup mau mengirimkan bayar listrik, siapa itu
saudara kamu, atau bayar air, atau bayar apalah pokoknya yang kebutuhan sewa kontrak rumah atau apa yang masih ada tanggungan di Indonesia, kamu bisa kirimkan lewat ini, lewat account bank langsung gitu, atau pakai jasa. Nah, oh ya, ada kabar gembira. Kabar gembira dari Indofili. Ini yang paling penting ini sebenarnya. Anda atau teman-teman yang sudah berada di Amerika yang mau kepingin dapatkan account bank, bisa menghubungi Indofili atau siapa saja ya, itu ada persyaratannya. Kalau saya ada waktu bisa saya antar untuk apply bank. Yang berada di Philadelphia saja ya, jadi yang lain-lain saya nggak bisa. Kalau ada waktu saya bikin janji dulu ya, saya antar untuk bikin account bank. Persyaratannya apa-apa saja nanti kita bisa omongkan, pakai lewat di inbox aja gitu, nggak apa-apa ya, di inbox Instagram Indofili atau atau Facebook Indofili, silakan gitu. Kita bisa janjian. Untuk teman-teman yang ada di Philadelphia saja ya, yang mungkin yang baru-baru datang gitu, yang belum punya account bank atau ID juga, saya bisa bantuin kalau ada waktunya. Kemudian setelah itu kalau sudah punya persyaratan dua-duanya ID dan lain-lain, itu saya sudah punya account bank juga. Kabar gembira dari Indofili bahwa Indofili itu mempunyai afiliasi atau bukan afiliasi, kerjasama lah istilahnya itu dengan pengiriman uang dari perusahaan yang berbasis komunitas, jadi namanya Sendwave. Nah, teman-teman itu pasti akan, wah kok bisa, apa sih keunggulan Sendwave dengan ada Transwise, ada pengiriman online gitu. Dan kalau teman-teman mau membantu kita Indofili itu, Anda akan mendapatkan kayak bonus $10. Misalkan Anda mengirim uang ke saudara Anda, saudara teman-teman itu ke Indonesia $40, dengan mengetikkan kata-kata Indofili di code-nya, diskon di kolom diskon atau promotionnya itu nanti yang terkirim di sana itu tidak $40 tapi $50 akan ditambahi dari pihak Sendwave itu sendiri sebagai bonus. Nah, itu nggak ada teman-teman perusahaan yang perusahaan keuangan pengiriman itu yang nambahi orang $10 misalkan gitu, nggak ada. Makanya harus pakai kode Indofili. Nah, itu tulisannya Indofili di sini. Ngirimnya di mana? Di Sendwave. Nanti saya berikan linknya di belakangnya. Ada videonya juga bagaimana cara mengirimkannya. Tapi yang penting itu jangan lupa teman-teman, harus punya account bank dulu. Nah, kalau nggak punya account bank, kita bisa membantu. Silakan menghubungi Indofili channel di DM saja, atau ya pokoknya apa aja lah. Jangan, kalau bisa ya jangan di YouTube, karena jarang kita membalas di YouTube itu. Kita seringnya buka di Instagram sama di Messenger, karena yang banyak sekali infokan tentang masuk Amerika dan lain-lain itu juga banyak yang belum terjawab, karena Indofili ini nggak jagain HP terus, jadi kita juga ada kerjaan yang harus kita lakukan. Jadi mohon maaf teman-teman kalau nggak bisa langsung menjawab itu. Jadi pasti terjawab insya Allah. Kalau saya ada kesempatan, saya ada waktu, pasti saya sedikit demi sedikit saya jawab sebisa mungkin dan semampu saya. Itu aja. Jadi jangan lupa ya teman-teman, yang mau kirim uang lewat Sendwave, kalau sudah punya akun bank yang teman-teman untuk Philadelphia dan sekitarnya atau di Amerika saja, silakan
tulis promo code-nya, promotion kodenya, yaitu Indofili, Anda akan mendapatkan $10. $10 loh ya. Berapa $10 itu? Kalau $1 14.500, berarti Anda akan mendapatkan $145.000 di akun pengiriman. Misal ke Indonesia ya itu akan mendapatkan sekitar itu. Jadi untuk pengiriman ke Indonesia mendapatkan bonus atau mendapatkan tambahan uang $10 untuk sekali promotnya itu ya. Jadi buruan. Kalau nggak gitu emang kan percuma dikasih $10 kok nggak mau, daripada apa mubazir sia-sia. Ambil aja. Yang penting masukkan promo kodenya berapa, apa, Indofili. Kirimnya berapa? Kirimnya bebas, berapapun terserah. Misalkan mau kirim uangnya $20, $30, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus ratus-ratusan, nggak apa-apa. Itu cuma kirim, yang penting dapat $10-nya itu ya. Terus habis itu apa namanya, teman-teman itu silakan kalau mau ngirim-ngirim lagi lama terus-terusan nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi, kirimnya pakai kode Indofili, promotion code-nya. Terus nanti apa dicas apa enggak, ini biayanya berapa, biaya pengiriman. Nah ini saya terangkan. Mengirim di Sendwave ini beda dengan pengiriman jasa keuangan yang lain-lainnya. Ngirim lewat Sendwave, lewat online ini, itu tidak dipungut biaya. Misalkan kursnya yang umum reguler ada berapa? Misalkan 15.000 per dolarnya. Nah, di Sendwave itu tidak pakai 15.000 itu, tapi di bawah dari 15.000. Dan itu include termasuk biaya pengirimannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, yang misalkan jasa pengiriman yang sejenis Sendwave itu, pengiriman Sendwave ini lebih kursnya itu lebih tinggi. Meski kita tidak membayar, sudah tidak membayar biaya fee lagi, termasuk di dalamnya itu. Terus kita juga mendapatkan nilai yang tinggi. Kamu bandingkan kalau punya aplikasi misalkan Wise atau apa ya, atau PayPal atau apa, bandingkan kursnya. Kamu pasti disuruh bayar, kalau misalnya kirim $100 misalnya bayarnya berapa gitu. Nanti ditambah, kamu harus dicas. Misalkan kalau kamu mengirim $100, kalau include itunya ya berarti dicas biaya casnya itu. Jadi nggak sampai pengiriman, berarti nggak sampai $100. Kalau Sendwave tidak. Sendwave ya $100, tapi kursnya direndahkan sedikit. Masih tetap untung dibanding dengan itu. Misalkan nanti totalnya misalkan $100, sama-sama $100 dari perusahaan pengiriman yang lainnya, itu jatuhnya yang di Indonesia akan mendapatkan misalkan 1.450.000 yang dari pengiriman yang lainnya, karena sudah itu bayar biaya juga loh ya. Nah di Sendwave tidak bayar biaya, tapi tetap jatuhnya itu sudah 1.450.000 lebih malahan, bahkan tidak sama, entah lebih, lumayan lah pokoknya. Karena mengapa saya ngomong begitu, karena saya sudah menggunakan Sendwave ini sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi keuntungannya itu ya lumayan. Saya sudah beralih ke lain apps, jadi tidak mau yang pakai yang lain-lain, karena masih selama ini yang saya pakai masih Sendwave yang bisa menguntungkan saya untuk mengirim. Dan yang enak lagi kan, pengguna pertama Sendwave
mendapatkan $10 tambahan bonus kalau menggunakan promo code-nya atau promotion kode tulis Indofili. Itu aja teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bahagia dan jangan lupa tetap happy, dan informasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ada di Amerika maupun teman-teman yang mau datang ke Amerika ke sini dan nanti akan menjadi bagian dari masyarakat kita yang di Amerika, terutama di Philadelphia. Kita tunggu teman-teman yang masih berada di sana, dan saya ucapkan terima kasih, congratulations, selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan visanya, di approve semua. Saya senang sekali kalau channel saya ini bermanfaat semuanya, dan ikuti benar-benar. Saya tidak kepingin banyak, oh Kak Indofili minta subscribe, tidak. Ikuti, pelajari videonya itu satu persatu, dilihat, jangan banyak tanya dulu. Jadi pelajari dulu, oh ternyata triknya begini. Nah setelah itu praktekkan, itu yang paling penting. Bukan saya sudah subscribe, tidak, itu yang paling penting. Tapi pentingnya itu kamu itu mempelajari dan mengerti apa yang ada di video Indofili, dan kamu praktekkan, dan kamu berhasil masuk Amerika sesuai dengan cita-cita teman-teman yang ada di Indonesia, kepingin menjadi bagian komunitas orang-orang Indonesia di Amerika sini. Ya, itu aja ya pesan saya. Jangan lupa bahagia, tetap sehat, dan kita jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Sekali lagi, tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi baru dan yang paling memungkinkannya, paling bermanfaat dan update lah pokoknya. Itu, sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Sebelum itu ada video-video yang lainnya yang perlu teman-teman pelajari dari rangkaian video ini, seperti bagaimana cara membuat ID di Philadelphia, bagaimana caranya masuk Amerika Serikat, lolos visa. Semuanya ada di link di atas ini. Tonton videonya mulai pertama sampai terakhir, itu ada link atau yang di atas itu coba diklik. Saya kasih yang terakhir ini supaya lebih fokus ya untuk mengkliknya nanti setelah dengarkan videonya. Jadi itu semoga bermanfaat. Saya senang kalau teman-teman itu mendapatkan manfaat dari video saya. Terima kasih. Bye bye. Salam dari Indofili. Yeah.